Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi di dalam DTE, Devosi dalam Eksposisi, seri 2.0. Pemahaman Alkitab secara kronologis untuk boleh memahami akan firman Tuhan dengan cara yang lebih baik, supaya kita mengenal akan urutan dari seluruh firman Tuhan atau Alkitab kita. Tema kita hari ini adalah orang-orangan sawah. Dalam bahasa Inggris, scarecrow, yaitu sebuah boneka yang terbuat dari jeramika atau terbuat dari batang bambu yang dihias seperti manusia, tugasnya untuk menakut-nakuti burung gagak atau burung-burung yang ada di sawah. Dia dipasang untuk menjadi representasi daripada manusia atau petani, sehingga binatang ini tidak mengganggu akan hasil sawahnya. Terambil dari Yeremia pasal 10 sampai yang ke-16. Sabtu, tanggal 8, bulan 8, tahun 2020. Saya akan kutipkan saja beberapa ayat yang berkenaan dengan hal ini. Tuhan itu pandai berkelakar. Kata-katanya kadang-kadang lucu ya untuk menyindir akan perilaku daripada manusia. Kita akan memulai dengan sindiran Tuhan terhadap realitas berhala. Apa sih berhala itu? Yeremia pasal 10 ayat yang kelima berkata demikian. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Saya jadi ingat kisah atau dongeng masa kecil si kancil mencuri mentimun. Ya, digambarkan kancil masuk ke ladang mentimun dan mendapatkan orang-orangan sawah yang dipasang oleh petani untuk menjebak si kancil yang sok pintar ini. Dikatakan berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat bicara. Kelihatannya punya mulut tapi tak dapat bicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tuhan sedang menyindir praktek daripada bangsa-bangsa Kanaan yang membuat patung dengan kayu, diasah sendiri, dipahat sendiri, ya didandani sendiri, kadang didandani pakai perak, pakai emas, segala sesuatu, tapi sebenarnya hakikatnya hanyalah seperti orang-orangan di kebun mentimun. Ya, berhala kayu yang tidak dapat berbicara, bahkan untuk melangkah pun harus diangkat orang. Mengapa orang justru takut kepada berhala ini? Mengapa orang justru gentar lalu sujud menyembah kepada berhala yang sama sekali tidak berguna ini? Kenapa orang akhirnya justru lebih taat kepada berhala daripada taat kepada Tuhan? Lalu Tuhan membuat sebuah perbandingan pada ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bagaimana mungkin dapat dibandingkan? Kalau kita manusia membuat berhala. Jadi berhala itu lebih rendah dari manusia. Sementara manusia dibuat oleh Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa justru takut pada ciptaannya sendiri daripada takut pada Sang Pencipta? Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja, penguasa dari sekarang sampai selama-lamanya, Raja yang kekal. Berhala sekarang dibuat sebentar juga lenyap karena semuanya terbuat dari barang yang fana. Ya, dia mati. Sementara Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Itulah realitas daripada berhala yang telah dibuat oleh manusia. Pada pasal yang ke-11 kemudian Tuhan melanjutkan. Dikatakan ayat yang keempat dan yang kelima, ini adalah sebuah konsep penting tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya. Berlaku untuk umat Israel, juga berlaku buat Anda dan saya. Dikatakan demikian, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi. Ya, Mesir digambarkan sebagai dapur peleburan besi yang menyiksa dan menyengsarakan akan umat Israel. Dulu bangsa Israel adalah bangsa yang tersiksa di peleburan besi, tersiksa di tanah Mesir. Namun Tuhan telah membawa mereka keluar, dibebaskan. Dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi perjanjiannya adalah
Allah akan menjadi Tuhan, Tuhan atau Yahweh akan menjadi Allah mereka, sementara Israel akan menjadi umat. Antara Allah dan umat akan menjadi sebuah hubungan yang penting sekali, hubungan yang luar biasa, di mana Allah akan memperhatikan umat, sementara umat harus untuk mendengarkan akan suara Tuhan, taat kepada Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan, jika umat ini kemudian mendengar suara Tuhan, jika umat ini kemudian melakukan perintah Tuhan, jika umat ini kemudian taat dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Dikatakan yang kelima, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Saudara, ini perjanjian yang penting. Kalau kita saudara-saudara telah dipanggil Tuhan menjadi umat, maka ada sebuah kewajiban, ada sebuah perjanjian. Perjanjian dari pihak Tuhan adalah Tuhan akan mencurahkan akan berkat-Nya. Ia akan menghadapkan wajahnya kepada kita untuk memberikan kasih karunia, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan akan berkat dan anugerah-Nya. Sementara itu kita sebagai umat harus datang kepada Tuhan, sujud menyembah Dia, beribadah kepada Dia, mendengarkan suaranya, dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Namun ada persoalan. Kadang-kadang manusia dalam keadaan yang dalam kebodohannya, dia kemudian membuat yang namanya berhala. Berhala adalah penghalang dari hubungan perjanjian antara Allah dan umat. Yeremia 11 ayat 10 berkata, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka, yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Harusnya mereka mendengar suara Tuhan, tapi mereka akhirnya menolak suara Tuhan. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Orang-orang yang salah ini. Ya, berhala buatan manusia ini. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Tuhan telah mengikat perjanjian. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Namun ketika umat tidak melakukan akan yang menjadi bagiannya, Tuhan yang terikat perjanjian atau sumpah, dia tidak bisa untuk memberkati. Anda lihat gambarnya, ada satu berhala. Orang-orangan sawah ini, ya, yang berada tepat di antara Allah dan umat. Maka yang terjadi adalah sesuai dengan 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahwa penghalang antara Allah dan umat yang namanya berhala ini akan menjadi sebuah penghalang yang membuat umat nggak bisa berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan terhalang untuk memberkati akan umat. Karena si berhala yang kurang ajar ini, dia berada di hadapan Tuhan, di antara Tuhan dan umat. Dan lebih celaka lagi, Keluaran 20 ayat yang kelima kemudian melanjutkan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saudara, hati manusia itu selalu mencari akan Tuhan. Baru kemarin kita membahas tentang ateisme praktis. Secara konseptual tidak ada seorang yang ateis sungguh-sungguh. Karena hati seseorang selalu mencari figur yang dikagumi, yang dipuja, yang disembah, pribadi yang paling kuat. Itu adalah Tuhan. Namun ketika kemudian manusia dalam kebodohannya berjumpa dengan berhala, ya, saya gambarkan orang-orang sawah itu, ya, maka pada akhirnya kerinduan atau hasrat untuk beribadah itu diberikan kepada oknum yang salah, yaitu si berhala itu. Betapa Tuhan murka karena apa yang menjadi haknya, yaitu penyembahan, apa yang menjadi haknya, yaitu umat mendengar suaranya, akhirnya dirampas oleh si orang-orang salah ini. Orang-orang salah inilah yang menerima akan penyembahan yang harusnya adalah hak Tuhan. Yang menerima akan ketaatan untuk mendengar suara daripada yang seharusnya adalah haknya Tuhan. Maka jangan heran, Tuhan akan melakukan peristiwa yang besar. Tuhan cemburu pada berhala yang tidak ada gunanya ini. Dikatakan Yeremia pasal yang ke-16
Ayat yang ke-19, 20, 21. Ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri yang demikian bukan Allah? Akan datang waktunya bahwa semua bangsa dikatakan mereka akan datang kepada Tuhan dan kemudian berkata kepada bangsa Israel dan Yehuda, aduh, Allahmu itu adalah Allah yang hidup. Tuhanmu adalah Tuhan yang berkuasa. Sementara Allah kami ini, ya ampun, semua berhala-berhala kami sebenarnya adalah penipu, dewa kesia-siaan, satu pun tiada guna. Orang-orang sawah, nggak ada gunanya. Ya, lalu mereka mengejek akan berhalanya sendiri. Dikatakan, mana mungkin manusia yang membuat Allah bagi dirinya sendiri. Kalau dia buat Allah buat dirinya sendiri, maka buatannya ini pasti bukan Allah. Ya, ini ciptaan. Ya. Ciptaan daripada seorang penciptaan pula. Aduh, betapa miskinnya. Dan betapa bodohnya. Terbalik-balik pikiran kita. Karena roh kita sudah ditipu dan dibutakan oleh iblis ini. Orang-orang sawah ini. Berhala ini. 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka sekali ini, aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan, Tuhan, atau Yahweh, Sang Tetragrammaton, yang atau Sang Sang Yahweh, Sang Pencipta dan Penebus akan Israel. Saya rasa kita telah membahas tentang Tetragrammaton ini pada salah satu bagian DTE ketika membahas kitab Mazmur. Pilih salah satu. Tuhan menghadapkan kepada Israel. Ada berhala-berhala yang oleh penyembahnya pun diakui tidak berguna. Dan ada Tuhan yang besar dan berkuasa. Yang penuh dengan keperkasaan. Kamu mau pilih yang mana? Ingat Keluaran 20 ayat 5b. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Setelah diberitahu, diulang lagi, diberikan belas kasihan, tetap diberikan anugerah, ditegur, dinasihati, umat Israel tidak pernah mau memahami tentang siapakah Tuhan, terus-menerus merendahkan Tuhan, dan malah berpaling kepada berhala. Ayat 21 tadi mengatakan, sekali ini aku akan memberitahukan kepada engkau dengan cara mendemonstrasikan kekuasaannya dan keperkasaan Tuhan. Tuhan datang dengan kekuatannya untuk menghukum bangsa Israel. Saudara, kalau kita masih punya kesempatan memilih, jangan sampai salah pilih. Diperhadapkan pada kita Tuhan yang hidup dan benar, Raja yang kekal, dan sang scarecrow ini, ya, orang-orang sawah ini, berhala yang tidak ada gunanya ini. Lalu kemudian Yeremia dalam 2 kali kesempatan, pasal 10 dan pasal 12, dia membuat beberapa pengakuan dan permohonan. Dikatakan, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Yeremia ingin belain akan umat. Tapi Yeremia akhirnya memahami juga. Ya, umat memang keterlaluan. Yeremia ini nabi yang penuh dengan perasaan. Ya, belas kasihan. Ya, orangnya saudara-saudara adalah orang yang penuh dengan simpati kepada bangsa Israel. Lalu kemudian dia mengatakan, yalah kami memang salah. Kalau engkau harus menghajar kami, ya kami terima. Hajarlah kami. Tapi tolong hajar dengan selayaknya, bukan dengan murkamu, supaya kami jangan binasa. Yeremia 12 ayat yang pertama, senada dengan itu Yeremia berkata, engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Kalau Tuhan kemudian mendatangkan akan disiplin, itu memang benar ya Tuhan. Saya sudah gak bisa lagi berbantah-bantah dengan engkau. Ya, pada bagian berikutnya Yeremia masih memberikan sebuah permohonan kepada Tuhan. Ya, bangsa lain ya kok bisa baik-baik, bisa mujur seperti Asyur. Salah tapi masih menang-menang. Kami ini, ya kenapa kami malah hancur?
Ya, lalu Tuhan memberikan beberapa penyampaian yang pada intinya adalah mereka pun satu kali nanti akan dihancurkan. Sementara mereka masih jadi alatnya Tuhan untuk mendisiplin Israel. Namun akan tiba gilirannya Tuhan akan menimpakan murkanya kepada bangsa Israel. Anda bisa melihat Yeremia 12 bagian berikutnya. Ya, sementara bangsa Israel Tuhan datang untuk mendidik supaya mereka taat kepada Tuhan. Tapi bagi bangsa-bangsa lain, Tuhan datang dengan murkanya untuk membinasakan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah bagian firman yang menurut saya sangat luar biasa. Bahwa Tuhan ingin memperbarui akan perjanjian antara Dia dengan umat, antara Dia dengan engkau. Kalau kita hari ini mau memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan, mengenyahkan dan menyingkirkan berhala-berhala dalam hidup kita, maka Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan akan memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa buat Anda. Namun kalau kita tetap meletakkan berhala di antara Tuhan dan kita, maka berkat Tuhan tidak akan sampai. Dan justru sebaliknya kita membangkitkan cemburu Tuhan. Kita berdoa. Biarkan engkau menyelidik akan isi hatimu sebentar. Apakah ada berhala-berhala yang terselip di hati kita yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan? Seberapapun kuatnya berhala itu mencoba untuk merebut perhatian kami, ya Tuhan. Hari ini aku berdoa, enyahlah engkau berhala dari hadapan kami dan Tuhan. Enyahlah engkau berhala. Kami menyangkal keberadaanmu dan kami menolak engkau bercokol untuk menghalangi antara hubungan kami dengan Tuhan. Kami merendahkan hati kami dan bertobat atas segala penyembahan kami, ketaatan kami terhadap nasihat-nasihat berhala kami yang membawa dan menyeret kami kepada nafsu-nafsu dunia. Dan kami memohon, ya Tuhan, arahkan wajahmu kembali kepada umatmu dan tanganmu terancung untuk memberkati akan umatmu. Dan setiap kami, ya Tuhan, boleh kembali mendengar akan suaramu dan sujud beribadah menyembah akan engkau saja. Kami buang dan kami tolak egoisme yang membuat kami akhirnya kehilangan engkau. Karena berhala terbesar sebenarnya adalah segala sesuatu yang membela kepentingan ego atau membela kepentingan diri sendiri. Kami menyangkal dan menolak itu, dan kami merendahkan diri kami, supaya engkau Tuhan boleh berkenan atas hidup kami. Di doa kami di dalam nama Yesus, kami memohon. Haleluya. Amin. Saya percaya engkau mengalami kemenangan atas berhalamu, dan Tuhan memperbarui perjanjiannya antara engkau dengan Dia. Haleluya.